Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiatnya. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Rezekinya gitu teman-temannya. Coba kita mutar-mutar di sini. Kita putari Gunung Lawu. Gunung Lawu ini seperti terbelah jadi dua teman-teman. Terbelah jalan raya. Ini yang bagian utara, ini yang bagian selatan. Nah, tengah-tengahnya itu kota. Nah, itu muncul itu places-nya muncul teman-teman. Kita kembalikan tampilannya dari atas ya. Nah, ini kalau horizontal begini. Coba kita putarin lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita view dari atas biar kelihatan datar. Banyak orang masih penasaran, termasuk saya ya, mengapa Yazid almarhum itu ditemukan sangat jauh dari jalur pendakiannya. Inilah Mongkrang teman-teman. Lawu sebelah selatan banyak puncak, di antaranya Mongkrang dan Joko Larangan. Ini pos 4 Joko Langan, ini yang menuju ke Joko Larangan ini. Termasuk pos 2 Wonomulyo dan ini juga menuju Joko Larangan, tapi juga bisa ke Mongkrang. Oke, yang kita bicarakan ya, mengapa Yazid sangat jauh ditemukan, yaitu di sini. Koordinatnya itu di sini teman-teman. Coba kita ukur ya, apakah sama dengan informasi yang disampaikan oleh teman-teman dan apa yang diinformasikan oleh Google Earth ini sama apa beda. Ini Google Earth teman-teman, yang saya pakai ini Google Earth. Ini puncak Mongkrang, ini di sini ya, Tapak Nogo itu di sini. Di sini ini Tapak Nogo di sini. Ini kelihatan putih kecil itu teman-teman. Kalau kita ukur, ya. Nah di sini. Karena menurut Google Earth ini hanya 1320 meter. Tapi kalau menurut aplikasi lain hampir 2000 meter ya, 1700 meter ya. Sini teman-teman. Dan ini sangat jauh di baratnya ya. Jauh di barat dari jalur pendakiannya. Mana sih bukit mistis? Ini bukit mistis. Kita dekatkan sedikit. Ini pos 3 Tapak Nogo. Kalau nggak percaya kita dekatkan. Nah ini ada bangunannya teman-teman. Nah kan muncul pos 3 Tapak Nogo. Nah pos 2 itu kurang lebih di bawahnya yang agak naik ya. Kemungkinan di sini teman-teman. Kemungkinan di sini.
Ini tertutup pepohonan ini. Sini kemungkinan pos 2. Nah, Yazid itu diperkirakan hilang antara pos 3 dan pos 2. Teman-teman bisa memperhatikan bahwa jalur utama yang jalur umum pendakian memang lebar. Jadi benar kata Pak Sugiarto ya, tim Wanatri Bandung, jalur utamanya itu lebar 4 meter. Tetapi jalur-jalur yang lain itu sangat banyak teman-teman. Nah, contohnya ini saja. Nah, di sini aja ada jalur turun teman-teman. Nah, jalur turun. Ada yang belok ke sini, ke Bukit Mistis. Ada yang turun, nah ini turun ke sini, ke bangunan ini. Ini tidak tahu bangunan apa ya. Coba kita dekati. Nah ini seperti ada bangunan. Tuh. Banyak sekali jalan setapak. Sehingga kalau cuaca buruk, berkabut, banyak orang yang akan tersesat. Jadi hati-hati teman-teman. Banyak sekali jalur setapak. Nah ini banyak. Jalur setapak itu banyak sekali. Kemudian di Bukit Mistis ini pun ini juga seperti tanpa ada tempat. Ya Allah, exit grounding. Nah ini seperti ada situs. Nah ini Bukit Mistis. Seperti ada bangunan ya. Kita kembalikan biar tampil datar. Nah di bawah sini teman-teman ini ada mata air. Mata airnya dari sini belok ke sini. Ini lalu membentuk sungai. Nah membentuk sungai sampai ke desa. Jauh ke sana, desa sana. Yang dari bangunan ini pun juga begitu. Ini juga membentuk sungai. Mana tadi kelewat kayaknya teman-teman. Nah ini kelewatnya beda punggungan yang dari sini. Ini membentuk sungai. Pertemuannya ada di sini. Nah, sekarang kalau memang Yazid itu hilangnya antara pos 2 di sini. Dengan pos 3, coba kita dekatkan. Memang di sini ada jalan turun teman-teman di sini. Sebagaimana informasi dari tim Wanatri. Tim Wanatri dapat info dari teman-temannya, katanya Yazid mau nyari jalur baru. Berarti mungkin Yazid itu turun ke sini. Lalu melipir ke pinggir sungai sini dengan maksud mencari jalan naik
yang menuju puncak Candi 2 melipir ke sini. Nah, sini mungkin maksudnya begitu ya teman-teman. Nah, ini puncak Candi 2. Ini kan banyak sekali jalur teman-teman. Jalur setapak ini banyak sekali. Dan ini ilalang teman-teman yang menuju pegunungan ini ilalang. Nah, ke sini dengan maksud mau ke situ mungkin teman-teman ya. Atau mungkin cari jalur yang lainnya. Nah, itu menyusuri sungai lalu naiknya ke sini. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ini jurang, di tepi jurang. Nah, naik, turun, naik lagi. Nanti bisa sampai ke pos puncak Candi 2. Tapi rasanya nggak mungkin ini trail kok ke situ pinggir jurang itu rasanya nggak mungkin. View horizontal sangat jauh teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Ditemukan di sini. Ditemukan di sini. Sedangkan puncak Candi 2 di sini. Puncak Candi 1 di sini. Nongkrong di sana. Ya. Nongkrong di sini teman-teman. Nongkrong. Ya. Puncak Candi 2, puncak Candi 1. Ini Jebol Larangan. Ya, ditemukan. Ditemukan. Nah, dulu saya pelan-pelan. Nah, ditemukan di sini. Ditemukan di sini teman-teman. Apa nggak jauh? Tuh. Sangat jauh. Ini Tapak Nogo tadi. Tapak Nogo. Pos 3 Tapak Nogo. Pos 2 kurang lebih ada di sini. Ini pos 2 teman-teman. Ini pos 2. Nah, ini ada jalan turun. Nah, ya jelas yang di belakangnya Yazid otomatis tidak tahu kalau Yazid turun. Tapi pengakuannya di depan Wanadri, temannya bicara Yazid mau nyari jalur baru. Berarti turun ke sini. Nih, lihat teman-teman, kelihatan jalurnya dengan maksud menemukan jalur ke
puncak Candi 2. Nah, ini kelihatan kan teman-teman? Nah, ini puncak Candi 2. Mungkin terpeleset di sini, atau karena kabut, nyasar ya sih, nyasar tidak menemukan jalan ini, atau terpeleset, terperosok masuk ke sungai ini. Oke teman-teman, nah terperosok ke sungai ini, atau memang sengaja menyusuri sungai dengan maksud mau mencari jalan yang ini. Tuh. Nah, karena jalan yang sebelah sini ini jurang, mungkin terpeleset lah. Terpeleset di sini teman-teman, perhatikan ini tepi jurang, cukup dalam, terpeleset. Akhirnya saya itu membayangkan betapa menderitanya dia itu teman-teman. Ini selama itu, karena ditemukan masih utuh ya teman-teman ya. Nah, ini memang ada jalur pipa ya teman-teman tuh. Ada jalur pipa, ada jalan. Ya, nggak karu-karuan nasibnya, tenaga habis menyusuri sungai, nggak nemu jalan, akhirnya jatuh di sini. Ini jurang, sungai ini jurang, teman-teman. Keruk sini. Itu ya teman-teman ya. Oke, nah, mungkin ini seperti itu ya. Mungkin seperti itu teman-teman, mungkin ya. Mudah-mudahan amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.